Kamu ada yang mau terulang lagi, Mas? Satu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu Ulang bukan lagi ini. Itu bukan pribadi, Dinda. KJP mengatakan arti kata pribadi itu adalah sifat hakiki. Gitu loh. Ini Bang, Allah Putra itu yang menjadi Yesus itu firman Allah sendiri. Firman itu gimana? Tunggu, pelan-pelan, Bagian dari pelan-pelan, pribadi pelan-pelan, gitu. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan ya. Oke, Allah Putra. Allah Putra itu firman dari Allah yang menjadi manusia. Firman dari itu tahu Allah. nggak? Dengar dulu, firman dari Allah yang menjadi manusia. Menjadi manusia ya. Oke, yang menjadikan firman itu jadi manusia itu siapa? Ya, tentunya yang berfirman lah. Oh, yang berfirman siapa? Ya Allah dong. Oke, bukan Yesus ya. Yesus itu firman itu sendiri, Bang. Yang menjadi manusia. Yes, ya, berarti Yesus adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Allah gitu kan? Iya, iya, sehingga dia disebut bagian dari Allah. Oke, bagian, tapi bukan Allah dia kan? Bagian dari Allah. Ya, berarti bukan Allah dia kan? Iya, bagian dari Allah, firman Allah ya. Ya, karena gini, contoh lenganmu adalah bagian dari dirimu, tapi lenganmu bukan dirimu gitu loh. Sama halnya, kotoranmu juga bagian dari dirimu. Ketika keluar dari dirimu, bukan berarti kotoran itu adalah dirimu, betul? Enggak, kita segi perkataan aja. Kita segi perkataan aja. Jangan ke tangan gitu. Ucapanmu gitu aja kan, jangan contoh ke tangan, ke kotoran, jangan. Kita ya, contoh ke perkataan intinya aja. Yesus itu adalah bagian dari Allah, tapi berarti bukan Allah kan? Ya, ya dia sama Allah sendiri. Firman Allah yang hidup. Terus. Dia firman Allah yang hidup. Oke. Terus gimana, Bang? Kan udah saya jelasin ya, katanya tadi mau Iya. Yang kedua, apa? Gimana? Yang kedua, yang kita bahas tadi kan Allah Putra. Yesus itu. Bentar. Oke, yang pertama kan tadi Allah, yang kedua adalah Yesus, yang ketiga Roh Kudus. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita puji ya. Allah ini Tuhan bukan? Dia Tuhan pencipta lah. Tuhan pencipta. Yesus ini Tuhan bukan? Firman Allah. Bukan Tuhan ya. Dia gimana ya, Bang ya? Bagian dari Allah. Firman Allah yang dari manusia. Firman hidup dia. Kan? Bisa dibilang Tuhan juga kan, dia kan berasal dari Tuhan, bagian dari Tuhan. Dia itu pribadi Tuhan gitu. Kotoranmu juga bagian dari dirimu, tapi bukan berarti kotoranmu adalah kamu gitu loh. Gini, Bang. Oke, saya jawab. Gini. Rohmu itu bagian dari kamu juga. Iya, tak dengar Dinda. Rohku adalah bagian dari diriku. Tapi ketika rohku berlepas dari diriku, tak bisa juga dikatakan roh itu adalah diriku gitu loh. Karena tubuhku akan menjadi mayat. Menjadi mayat, hancur, lebur, makan cacing gitu. Bukan pribadi, itu unsur. Iya, kemudian rohmu itu tetap kau gitu. Ada beberapa unsur. Yang pertama jasad, yang kedua adalah ruh. Oke, gini. Ketika rohmu naik ke surga itu atau ke neraka gitu, ke neraka lah, atau ke surga itu siapa itu? Roh itu disebut siapa? Ya kamu juga, Bang Faruk gitu kan? Jadi bagaimana dengan jasadku? Ya hancur, dia hangus sudah di bumi gitu, karena dia. Nah, jasadku apakah aku? Ya? Jasadku ini apakah aku? Ya kamu, raga kamu gitu kan? Gitu. Nah, ketika ruhku lepas dari jasadku, masih bisakah dikatakan ruhku itu adalah aku? Ya iya, masa kamu cacing pita? Aduh, ya tetap kamu lah, bot. Aduh, bang, ya tetap kamu lah. Dinda. Oke, Bang, berarti gini bang, berarti menurut Islam, gini bang. Kalau memang kau katakan itu adalah satu, ketika Maria melahirkan Yesus, di mana Bapa, di mana Roh Kudus? Sabar, oke, bentar aja. Berarti bentar aja jawab ya. Berarti menurut Islam, ketika roh itu sudah keluar dari jasad kita,
Berarti itu cacing pita gitu, bukan kita lagi, bukan roh kita. Cacing pita. Iya kan, umpamakan aja. Kan katamu bukan kita Aku lagi. manusia, gini Dinda, aku manusia terdiri dari unsur jasad dan juga ruh. Itulah kesatuan itu tadi dalam diriku itu unsurnya itu tadi. Makanya Tapi kau bukan bilang kepribadian. Pribadi manusia, pribadi ruh, enggak gitu. Makanya kamu bilang ketika roh sudah lepas dari jasad, roh itu bukan kita lagi, bukan aku lagi. Masa bukan kamu? Berarti cacing pita. Loh, ruh itu unsur dari unsur dari diriku sendiri. Gimana loh, Bang? Dari keadaanku ini, keberadaanku ini tadi gitu loh. Katamu tadi bukan kamu lagi rohmu itu, berarti cacing pita atau apa itu, sapi atau apa, Bang? Cacing pita. Kok Sapi lah. Ya, umpama gitu kan, seumpamakan katakan bukan kamu lagi, rohmu itu bukan kamu lagi, berarti sapi gitu. Ketika ruhku lepas dari jasadku, apakah kau bisa melihat ruhku? Sesama roh Tuhan Allah, tapi ketika roh sabar Bang, sabar. Ketika sudah lepas dari roh, itu tetap kamu Bang, bukan sapi atau bukan cacing pita. Ketika ruhku lepas dari jasadku, apakah kau bisa melihat ruhku? Sesama roh yang melihat Bang, dan Allah, dan itu tetap kamu Bang. Kata-kata di luar pengetahuanmu. Kau tahu dari mana gini, Bang. ruh sama ruh bisa melihat? Di mana datanya? Lah, bukan itu pembahasan kita. Bukan pembahasan kita. Katamu tadi, ketika roh keluar dari jasad, itu bukan aku lagi katamu kan? Ini berarti saya bilang cacing pita. Makna dari jawabanku tadi. Itu cacing pita atau cacing kremi gitu, sapi gitu. Bukan kamu lagi kan? Jasadku, apakah kau bisa melihat ruhku? Pembahasannya bukan itu, jangan pindah kamu. Ini pembahasannya gitu loh. Kau tahu aku. Saya jawab. Karena ketika ruh dan jasadku itu ada dalam diriku. Saya jawab. Keadaanku gitu loh. Saya jawab. Ruhku lepas dari jasadku, kau nggak bisa lagi memastikan bahwa saya itu aku. Karena apa? Karena kau tak akan bisa lagi melihat ruhku. Waalaikumsalam. Berarti itu. Berarti itu udah sapi ya Bang itu. Cacing kremi, cacing pita. Aduh, coba kalau kamu ngomong itu agak berkelas sedikit lah ya. Jangan mundur ininya gitu loh. Gak ada sangkut pautnya sama cacing pita. Gini Bang, katamu tadi kan. Katamu tadi kan ketika roh keluar dari jasad, itu bukan aku lagi. Kita biar tahu keberadaannya gitu loh. Ketika Maria melahirkan Yesus, Bapa dan Roh Kudusnya di mana gitu loh. Malah lompat saudara-saudara, katanya tadi roh bukan aku. Makanya aku bilang sapi cacing pita gitu kan. Malah lompat lagi dia. Aduh. Kalau nggak sanggup lagi bilang Dinda, angkat tangan aja Dinda. Tunggu, bentar ya Bang. Kita biar buktikan gitu loh. Kita buktikan ini sifat atau unsur. Ada obat sakit kepala nggak? Ada obat sakit kepala, Paramex gitu. Pening malah ini. Jangan sanggup lagi. Nggak sanggup lagi biar saya turunkan. Jangan dipaksakan Dinda. Nggak ada yang mau dipaksakan di sini, orang berdiskusi. Masih mau diskusi? Orang bahas roh katanya bukan aku. Berarti cacing pita, cacing kremi. Kesatuan dari diriku ini, adanya diriku ini cair dong. Dikatakan aku ini ada ketika jasad dan juga ruhku ada. Oh, ini nih yang gak akui rohnya sendiri. Lepas dari tubuhku, kau nggak akan kamu bisa nggak akui lagi rohmu itu. Karena kamu tidak bisa melihat itu gitu loh. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apa urusannya? Berarti apa itu Bang itu? Apa urusannya? Oke, sekarang nggak tanya. Setelah rohmu keluar, apa itu? Apa dia? Jabatannya apa dia? Statusnya apa dia? Yesus dilahirkan, Bapak dan Roh Kudusnya di mana? Hah? Tabera. Jaringanku macet, Bro. Tabera. Ninja. Jaringanku macet, bentar. Kabar, jaringanku macet, nggak terdengar suaramu, bentar. Silakan, sekarang udah normal. Jaringanku macet.
Jangan turunkan. Katamu tadi nggak berroh, sekarang punya lagi. Makanya bilang tadi zombie. Kalian zombie, kaum muslim itu zombie semua. Nggak berroh. Katamu tadi kamu simpulkan tadi. Masih mau diskusi? Masih mau? Dinda? Dinda Ninja? Sorry, macet. Kau kedengaran suaranya gitu loh. Jangan kau alasan lagi dengan sinyal macet. Iya, kalian yang tersendat-sendat, Bang. Sorry, kalian yang tersendat-sendat. Akhirnya apa yang kalian omong saya nggak dengar gitu. Bentar. Bukannya saya mau kabur, enggak. Ngapain? Alasan. Tersendat-sendat ya, Bang. Orang suara itu jelas kok kedengaran ya kan. Ilmu edis. Menggunakan sinyal, ya kan, nanti dibilang nggak ada kerjaan. Oke, Bang. Udah jelas suaraku. Aduh, wes, lanjut. Oke. Sekarang tanya, Bang. Sekarang tanya dulu, Bang. Sabar, Bang, katanya dulu sekarang. Waduh, katanya dulu. Dapat poinnya ini Ninja. Ketika Maria melahirkan Yesus, Bapa dan Roh Kudus di mana? Ketika Allah melahirkan Yesus, Bunda Maria melahirkan Yesus. Lalu Suara kalian tersendat, makanya sepotongnya saya nggak dengar. Sorry. Gimana ya? Saya pindah tempat. Melahirkan Yesus, Bapa dan Roh Kudusnya di mana? Bapa dan Roh Kudus di mana? Ya di sorga lah, bro. Nah, berarti Yesusnya di dunia, Bapaknya di sorga. Nah, Roh Kudusnya di mana? Sama Allah kan? Di sana. Dia di mana? Ya di sana sorga juga. Oh, di sorga juga. Iya. Ya. Jadi, dengar tidak? Yesus yang di bumi, yang dilahirkan Maria, Tuhan bukan? Kan sudah saya bilang firman Allah yang menjadi manusia lagi. Kok mutar lagi, Bang? Kita jawab Tuhan atau bukan gitu loh. Aduh, kan sudah bilang dari awal konsep Tritunggal tadi sudah saya bahas. Kan sudah bahas konsep Tritunggal. Yang bisa kita tanyakan Tuhan atau bukan, itu aja. Dia, saya ulang lagi ya, dia firman Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang hidup. Ulang lagi. Makanya aku bilang, orang ini kalau ditanya tentang ketuhanannya bingung semua. Wah, bukan bingung, Bang, kamu aja yang pura-pura bingung. Pastikan aja saya tanya, yang saya tanyakan Tuhan atau bukan nih Yesus yang dilahirkan Maria ini, yang ada di atas bumi ini gitu loh. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Berarti bukan Tuhan ya? Bagian dari Tuhan. Kan dia pribadi, saya bilang tadi kan? Iya, bagian dari Tuhan, berarti bukan Tuhan ya. Sabar, sekarang tanya dulu ya umpamanya nih. Rohmu, Bang. Rohmu itu bukan kamu berarti. Udah selesai ya, udah selesai. Wah, firman Allah menjadi manusia pribadi gitu. Iya, saya tanya, Yesus yang dilahirkan Maria, ini Tuhan bukan gitu loh. Aduh, firman Allah menjadi manusia. Kok ulang lagi? Oke, berarti bukan Tuhan ya. Speak ya, setuju ya. Bukan Tuhan ya. Bukan Bagian Tuhan. dari Tuhan. Oke, saya jelasin dulu. Ya. Biar. Bagian dari Tuhan, berarti bukan Tuhan ya. Oke, saya jelasin dulu dong, bisa nggak? Nggak, ngapain kau jelaskan? Ya kalau ngomong sepotong itu atas dasar apa gitu kan? Kau manusia bukan. Makanya saya jelasin dulu biar paham dulu. Kalau saya ngomong sepotong atas dasar apa lagi gitu. Jelaskan tambah bingung kau nanti. Nggak bingung, aduh. Makanya gini Dinda, kau kan sudah jelaskan tadi tentang tiga ini tadi. Nah, Yesus ketika dilahirkan Maria, dia Tuhan atau bukan? Terserah kau mau jawab Tuhan, bukan habis. Dia dua-duanya, makanya saya jelasin dulu. Dia dua-duanya. Dua-duanya itu apa? Dia dua-duanya itu apa? Makanya saya jelasin dulu lah, botol. Gimana ini? Kamu dijelasin Iya, juga. Yesus ini dua-duanya apa ini? Yang tegas lah jawabanmu. Masa kayak anak perempuan, gak ada tegasnya. Lah,
Oh, saya mau jelasin kamu nggak mau dengar. Apa yang mau kau jelaskan lagi? Yang saya tanya tuh sederhana gitu loh. Tuhan atau bukan? Dua-duanya, bro. Dua-duanya. Jawabanmu. Oh, berarti dia Tuhan dan manusia. Gitu. Iya, Yesus tapi ini. kamu harus tahu dulu dong alasannya gimana. Ya, Oke, kamu tahu dulu. berarti dia adalah, Yesus adalah manusia yang ketuhan-tuhanan gitu. Ya, Gitu. kamu sudah simpulkan, saya belum jawab, belum jelasin. Loh, tapi kau bilang Tuhan dan manusia. Bagaimana manusia dan Tuhan berada dalam satu tubuh? Makanya saya jelasin dulu, botol. Gimana kamu dijelasin? Kamu simpulkan terus, saya belum jelasin. Waduh. Saya jelasin dulu. Bisa nggak Ya, jelasin? silakan jelaskan. Nanti jawab ya Tuhan atau bukan, silakan. Oke. Dia bisa dibilang dua-duanya. Saya bilang dua-duanya. Karena dia itu sumbernya firman itu sendiri kan. Firman sendiri yang mau pergi ke dunia, merujuk pada manusia di bumi. Gimana biar firman itu bisa sampai ke bumi, diubahlah firman ini menjadi manusia. Nah, ketika manusia turun ke bumi, saya bilang beberapa lama gitu, dia mati untuk menebus dosa manusia, kemudian dia bangkit lagi. Dia kembali menjadi kodratnya sebagai bagian dari Tuhan. Ya gimana? Mau dijalan? Kamu nggak mau dengar ya? Susah juga. Dengar Gitu kan. loh, nggak dengar. Nanti kau potong kau marah. Ya itu Aku suara bilang bisingnya itu kan apa dihilangin gitu. Silakan, tapi nanti jawab ya. Silakan. Nah, itu tadi. Dia kan udah bangkit lagi, begitu kan? Apa Tuhan Kembali. atau bukan? Tuhan. Lah. Tuhan, Oke. gitulah. Oke. Yesus yang ada, Yesus yang dilahirkan Maria di atas bumi ini adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, Bapa yang ada di surga sana, Tuhan bukan? Oh, Tuhan. Tuhan, oke. Satu Tuhan di bumi, satu Tuhan di surga. Roh Kudus yang di surga juga sama-sama dengan Bapa, Tuhan bukan? Gini Bang ya. Makanya saya ulang lagi nih konsepnya lagi. Bukan Tuhan tiga pribadi saya bilang tadi. Udah saya jawab, satu Tuhan, tiga pribadi. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Botol malah. Ulang-ulang aja gitu. Yang ada di surga sana, itu Roh Kudus yang ada di surga sana, Tuhan bukan gitu loh. Bukan ya? Males gue. Udah saya bilang, tiga pribadi dalam satu hakikat. Oh, berarti Tuhan Pribadi itu juga. punya kuasa masing-masing. Iya, berarti Tuhan juga. Dia bagian dari Allah itu sendiri dan dia punya kuasa tersendiri. Oke, berarti bukan Tuhan ya. Aduh, dia bagian. Aduh, Nangis dia. saya bilang Kau bilang Tuhan, kau bilang nggak Tuhan gitu loh. Ngikutin kau apa ini? Dia Tuhan atau bukan Roh Kudus yang ada di surga? bagian dari Tuhan, dia punya tiga pribadi. Gimana kok? Oke, berarti bukan Tuhan ya. Bagian dari Tuhan sendiri, dia punya tiga Iya, pribadi. bagian dari Tuhan, berarti bukan Tuhan ya. Dia Tuhan, bagian dari Tuhan itu sendiri kan? Dia Tuhan. Gitu ya. Ya kan? Oke. Yesus yang ada di bumi dilahirkan Maria adalah Tuhan. Bapa yang ada di surga ya adalah Tuhan. Roh Kudus yang ada sama Bapak juga di surga adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, berapa Tuhanmu? Satu Tuhan, satu hakikat, tiga pribadi. begini. Tiga pribadi itu punya kuasanya tersendiri. Bukan menang Piala Nobel. Jadi orang ini mengatakan kan, kami umat Kristen cerdas-cerdas. 1 tambah 1 tambah 1 aja 1 kata dia. Menang Piala Nobel. Sudah jelas. Satu Tuhannya di bumi, satu Tuhannya di surga, satu Tuhannya lagi di surga. Kutanya berapa Tuhanmu? 1 katanya. Satu Allah, tiga pribadi, bro. Tiga pribadi bukan tiga Allah. Tiga pribadi bukan tiga Allah. Apa? Tiga pribadi bukan tiga Allah. 3 pribadi itu apa 3 pribadi? Aduh, saya ulangi lagi. Betapa botolmu, Bang. Terus sampai Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, kok botol lagi.
Oke. Berarti Bodrek, Yesus bodrek, memiliki bodrek, kepecah tiga kepala sini. kepribadian. Yesus punya tiga Aduh, kepribadian gitu. pening kali otak gua. Ulang-ulang aja terus. Malas juga gitu. Iya, berarti Yesus punya tiga kepribadian. Manusia yang memiliki kepribadian ganda itu adalah orang sakit, ODGJ itu. Hmm. Ini ada manusia bernama Yesus memiliki kepribadian triple kata dia. Hmm. Terus? Ninja. Terus gimana bang? Ya, oke dengar ya, abang sekarang bernarasi, dengar dulu, dimit dulu. Itulah alasannya kenapa kalian masih Kristen. Karena apa? Karena kalian nggak ngerti apa-apa di Bible kalian. Aduh, kebalik bang, kebalik. Dengar dulu. Justru Muhammad tidak ada satu ayat yang pun gak di jelas, dalam justru kebalik. di mana Yesus menyatakan dirinya memiliki tiga kepribadian ganda. Tidak ada bahkan. Tidak ada juga data dalam Bible mengatakan Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada juga Bible menjelaskan bahwasanya Yesus itu adalah firman, nggak ada. Jadi yang ada gunanya Bible kalian itu, nggak ada gunanya Bible kalian itu. Mustahil ada Kristen yang percaya sama Bible-nya, kujamin itu. Karena tidak kalian bikin hanya sebagai pajangan saja, sebagai pajangan di rumah kalian, ya kan? Atau sebagai bantal untuk orang meninggal. Kalian dengan begitu. Mustahil kalian imani Bible itu, mustahil. Kenapa? Apa yang ada pada dirimu yang bahagia menjadi imanmu itu, ya, itu sesuatu yang tidak tertulis di Biblemu. Yesus itu nggak pernah mengajarkan tentang tiga pribadi itu. Bisa keluar kalian mengimani itu, ya Allah ya. Yesus nggak pernah mengatakan kepada Bani Israel Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat, nggak ada. Tapi nggak ada karena itu. Makanya kalian jugul kali. Kok nggak percaya tadi si ninja nih? Mana datanya ninja? Kau bilang ada. Katamu nggak ada. Oke, katamu nggak ada ya. Nggak ada itu Tritunggal. Oke, nggak ada katamu. Oke, kita buat pernyataan dulu gimana? Kalau ada gimana? Siap murtad? Si gondrong kawan punya bicara cepat. Gini bang. Kalau ada siap murtad kau apa gimana? Disaksi gini lebih orang. Potong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana. Gini, kita buat tantangan dulu, pernyataan dulu. Kalau ada, kamu siap murtad nggak? Dulu, kalau ada, aku potong rambut temanku si gondrong nggak bercelana. Live ku bikin. Enggak, kamu siap murtad nggak kalau ada? Buat pernyataan dulu. Buat pernyataan. Enggak, buat pernyataan. Katamu nggak ada. Kamu kan berapi-api tadi. Kamu berapi-api. Katamu nggak ada. Ya sudah, ayo saya buktikan. Besar ini teman-teman ya. Oke, ayo kita buktikan ya. Kalau ada, ya Yesus menyatakan Tuhan itu Tritunggal, tiga pribadi satu hakikat. Dengar ini teman-teman, rekam. Dia siap murtad teman-teman. Dia siap murtad. Rambut temanku si gondrong nggak bercelana secara live. Dia siap murtad itu. Ya kan? Mana datanya? Dia siap murtad teman-teman ini. Oke. Buat pernyataan dulu. Mau murtad nggak ini kalau ada? Kalau kamu tidak bisa data juga diturunkan. Ada data ada bro, siap murtad nggak kalau ada? Siap murtad nggak kalau ada? Ada ini loh. Aku manusia waras, nggak mau aku jadi hewan. Orang yang nggak waras mau jadi hewan. Kalian di Bible itu disamakan dengan hewan. Dengannya kau. Tindakannya nggak ada. Markus 12:29, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gitu loh. Kalau memang ada kau tunjukkan lah. Nih, potong nih. Nih taruhannya nih. Aja yang bener-bener aja lah, masa aku jadi domba yang nggak aja.
untuk mengulur waktu. Pengen senang kali juga. Elkan, selamat bergabung Elkan. Oh iya. Islam Kristen. Kristen. Oke, kita jujur aja nih, to the point langsung ya. Berapa Tuhanmu? Tuhanku menurut siapa? Menurutmu apa menurutku? Emang lo. Nanti kalau aku bilang Tuhanku satu, kau bilang tiga. Aku bilang Tuhanku tiga dengan kata-katamu, berarti kamu. Satu. Oke, siapa namanya? Yesus. Oke, yakin tidak ada Tuhan selain Yesus? Ya. Janji nggak ada Tuhan selain Yesus? Janji ya, janji ya. Janji. Ya. Janji ya. Yang jelas bukan Allah. Iya, janji ya, nggak ada Tuhan selain Yesus ya, janji. Iya. Oke, sekarang saya tanya, Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Ini jadi hotel harus ngomong permanen. Tidak ada tipe janji, udah tambah satu Tuhanmu. Tambah lagi Roh Kudus. Roh Kudus. Bilang lagi Roh Kudus. Tuhanku juga. Oke, sekarang saya tanya, Roh Kudus Tuhan bukan? Iya. Ada tiga Tuhan enggak? Iya. Jadi mana Tuhan kau satu atau tiga? Berapa pun bisa, namanya Maha Kuasa. Mau berapa pun. Intinya Tuhanmu lebih dari satu gitu ya. Iya. Berapapun bisa. Berapapun bisa katanya. Namanya Maha Kuasa. Iyalah. Memang openin luar biasa. Luar binasa, binasakan aja loh. Oh. Oke, jadi yang kau sembah yang mana? Dari segitu banyaknya Tuhanmu yang kau sembah mana? Semua. Oh, semua. Semua. Semua Tuhan. Memang parah. Teman-teman Kristen pasti bangga kali sama dia nih, sama si Elkan ini. Iya. Dan teman-teman Kristen Kalau Elkan ini. kalau menghadapi orang gila harus gila kita. Menghadapi orang gila harus gila. Turun. Hey. Anita Siregar, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Om Faruk. Saya di bawah aja nih Mak Om. Ya, siap. Oke kakak, Ya, kasih ya sama-sama. pasien berikutnya. Naikkan lagi toh yang lain. Kong. Pasien berikutnya silakan naik. Silakan kalian naik. Kakak tadi yang dari Malaysia belum ditransfernya. Kakak siapa tadi namanya toh? Lupa pula. Jajia. Iya, belum ditransfernya. Janjinya habis duhur kan? Yalah. Dari Singapura Bang Faro, bukan Malaysia. Iya. Si Rudi akun privat bang, makanya dia tapping itu. Akun dia privat, dia tahu nggak akan dijambak dia, makanya cuma tapping kayak gitu. Lagi ngapain kita tanggapin kentut teman-teman? Ya kan? Baunya aja nggak ada itu. Olo Fair, selamat bergabung Olo. Halo. Namanya Bang ya. Ya Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi Dinda?
Dinda, halo. Ya, ngapa? Ya, mau diskusi. Kecikan suaranya lah. Dari suaranya bang. Halo, halo, halo. Mau diskusi, Dinda? Halo. Ya, napa lo? Iya. Nah, tolong ya selama diskusi jangan melontarkan perkataan yang mengarah kepada cacian maki dan juga perundungan. Nanti kita kena banned ya. Seperti kata TOLOL, BODOH, ya, kata menyebut nama hewan gitu loh. ILA, Apa? GILA, Iya, GILA, jangan dikatakan Dinda ya. Oke? ABI. Iya, nama hewan lah. Setuju lo? Ya. Oke. Saya bernarasikan dulu ya. Ya. Hewan seperti B2 hidup di atas bumi ini nggak punya aturan dia itu. Karena memang tak pantas dia diberikan aturan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki akal untuk mencerna sebuah aturan. Termasuk aturan tentang kawin. Gitu loh. B2 itu tidak ada diatur dia, dilarang dia untuk kawin dengan mama kandungnya atau induk kandungnya. Maka saya tanya ke Olo, selaku iman Oten, adakah larangan dari Yesus untuk kamu kawin dengan mama kandungmu? Ada nggak larangan dari Yesus? Pertanyaan apa itu, Bang? Konyol kali pertanyaannya itu. Pertanyaan kayak Pertanyaan orang apa itu? bodoh. Pertanyaan apa katanya? Kau Pertanyaannya nggak bisa gue jawab kan? Tahu, Bang? Baru dibilang jangan tantrum, udah keras lu. Kalau ikut Islam ada larangannya, Dinda. Contoh dalam surah An-Nisa gitu loh. Jadi teman-teman Oten saat ini, kalaupun belum kawin kalian dengan mama kandung kalian, bukan berarti kalian dilarang, cuman kalian belum selera. Belum selera adanya kalian. Kalau selera, kalian gas pun boleh. Kalau umat Islam mau dia selera atau nggak selera nggak boleh, diharamkan. Gitu loh. Kalau saat ini kalian tidak kawin dengan mama kandung kalian, ya alasan pertama karena mungkin kalian belum selera. Yang tak kedua, tahu udah dong, Bang, sama orang tua sendiri bodoh. Aduh, turun, udah tantrum kau ah. Yang kedua, kalaupun itu belum kalian lakukan, mungkin karena adanya umat Islam di sekitar kalian. Di mana kalian tahu ketika itu kalian lakukan, maka nanti umat Islam akan menghakimi kalian. Yang ketiga, karena umat Islam, karena kalian tahu gitu loh. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu perbuatan yang dilarang. Tak boleh, kalau kalian lakukan, kalian akan kena pidana. Tapi begitu keluar kalian dari Indonesia, bebas hidup kalian, seperti Jerman, Amerika, bebas ini. Kan? Kerja, Dina, Anton sama Anton, Ana sama Mama. Karena apa? Nggak ada undang-undang di negara itu untuk melarang. Maka benar kata pendeta Mel Atok. Ini kata Mel Atok, ini dengar ini. Maka benar kata Mel Atok. Nih, pegangan kalian Dinda. Salah. Kegantungan lebih baik minoritas, Bapak Ibu. Lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas sudah apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan ini Satu daerah survei membuktikan kalau Kristen mayoritas mulai aneh. Memang aneh gitu loh. Kenapa aneh? Karena nggak ada aturan Bapak Pandita. Nggak ada aturan. Jangan salahkan jemaatmu.
Ya, yang salah itu karena kalian nggak punya aturan Bapak Pandita. Maka mereka berbuat sesukaannya Bapak Pandita. Yang kedua, nih lanjut lagi. Dia katakan apa kata Bapak Panditanya? Lanjut. Saya membuktikan di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebencangan moral. Di mana ada Anda survei, cek di penjara, penjara lebih banyak. Kalian hanya Kristen. Bukan aku yang ngomong ya, pendeta yang ngomong ya. Pendeta yang ngomong, bukan aku. Dimanapun ada oten, ya mayoritas oten jadi aneh katanya, aneh. Gimana nggak aneh Bapak Pandita? Laki sama laki kawin Pak Pandita. Oke, Surya Bakti, saya bergabung Surya Bakti. Surya Bakti. Emang ini Bapak Pandita, tepingan oten udah aneh nih, aneh. Surya Bakti, udah Surya. Farizal, selamat bergabung Pak Rizal. Farizal, cuair. Diberkatilah kau coba senyum, diberkatilah istri, diberkatilah keluarga. Oh, kok jadi kayak gitu gue? Kok jadi ngomong diberkati? Kita naik lagi nih, naikkan lagi yang lainnya. Ada oten apa lagi? Atagore. Atagore, selamat bergabung Atagore. Iya bang, selamat bergabung bang. Islam Kristen. Kristen bang. Oke, kita ke tema lain aja ya. Dulu waktu aku Kristen, Atagore, ada satu ayat yang membuat aku tuh bingung gitu loh. Apa maksudnya ini? Sampai ku baca pun di ayat sebelumnya kan gak dapat juga gitu loh. Boleh ku tunjukkan sama muatah? Boleh bang. Oke. Mudah-mudahan nggak pusing kepalamu ya. Ayat berapa? Ayat apa bang? Coba biar saya buka di sana. Ini kita buka aja datanya, saya tunjukkan. Bentar ya. Ini tertulis dalam Yesaya 28 nomor 10. Nih. Coba dibaca Dinda. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Yang saya tanyakan ya, harus ini itu gimana maksudnya? Harus ini itu gimana gitu loh, menunjuk kemana dia ketika dikatakannya harus ini, harus itu, Ayat 10 ya. mesti begini, mesti Ayat 10 itu dia. gimana? Itu ayat 10 ya. Ya, saya 28. Iya, itu berbicara tentang apa bang? Abang harus baca dari ayat pertamanya gitu bang, biar paham. Itulah tugasmu menjelaskan Dinda, makanya abang bertanya cuman. Ya saya harus baca sampai dari ayat 1 sampai. Oh, silakan. Abang kasih kau kesempatan untuk membaca. Bahkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Ini, kalau Bang. mau baca sekarang kau silakan. Saya harus keluar dulu bacanya itu bang. Kenapa? Harus keluar dulu bacanya. Kau harus keluar dulu, rungkat lah kau berarti. Iya. Kalau nanti aku juga baca sendiri aja lah. Ya saya Berarti belum pernah 28-nya. baca.
Belum pernah baca berarti ayat itu. Kalau yang Yesaya 28 ini belum, Bang. Oh, belum pernah baca. Pantaslah terkejut kok ya. Bukan terkejut, memang kalau cuma satu ayat itu dicopot dari ayat-ayat lainnya memang susah lah dipahami gitu, Bang. Oh, di Ya kamu kan? tidak Bibel? Ada, cuma ya dia di HP lah, Bang. Kalau Alkitab itu di rumah, Bang. Saya nggak di rumah. Ya udah kau baca lah. Kau di atas nggak apa-apa. Kau pergi ke Google dulu kau bacakan, silakan. Nanti saya masuk lagi gitu, Bang. Enggak apa-apa. Kau nggak usah turun. Kau buka aja dari nomor 1 ya, 28 nomor 1. Entah sampai nomor berapa kau mau gitu loh. Oke, bentar, Bang. Nah, baca aja dulu ya. Yang nggak usah turun nggak apa-apa, boleh. Turun dia. Bingung kan? Bingung. Kecuali gini ya, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Hewan suka berenang, nah, mungkin bisa dipecahkan. Bisa dipecahkan, mau nomor berapa dipasang gitu. Ada pula kayak gitu kitab. Bukan jarang lagi, nggak pernah baca orang tuh bang. Idaman, selamat bergabung. Selamat bergabung. Islam Kristen. Kristen, haleluya. Oke, kitab Yesaya 28:10 itu udah pernah baca Dinda? Saya mau tanya dulu, Bang Farouk ini di mana? Lagi kerja ya? Nggak, lagi berenang. Wah, nanti ketahuan bosmu dipecat lo itu. Buka dulu portal itu. Keren. Kan dia kan yang buruk-buruk sama aku gitu loh. Gimana Dinda, mau diskusi? Kerjaanmu nanti. Itu buka dulu portal itu. Ada mobil masuk tuh. Mau diskusi? Iya, ini buka dulu portalnya, ada mobil masuk tuh. Gak apa-apa, si Gondrong katanya lagi tergantung-gantung, dia tuh gak datang. Bukakan portal hanya untuk si Gondrong yang gak bercelana. Si Gondrong lagi nyantai dia di dinding, nyantai dia. Jadi gak perlu buka-buka lagi gitu loh. Gimana? Ya, nanti kalau dipecat, bukannya buka dulu portalnya itu. Gak apa-apa lo Dinda, gak apa-apa dipecat lah, bersenang Glenn. Mau diskusi? Ya itu aja saya bilang, buka dulu portalnya baru diskusi. Nanti kita diskusi kembali. Oh, mau datang sampai si Gondrong yang bercelana? Si Gondrong yang bercelana udah datang rupanya, mana ada dia? Biasanya datang dia kan pastinya kotor, nggak ada nih. Cuma pakai kolor gitu.